kenapa sampai sekarang itu pinjaman luar negeri tidak dibuka? Berapa sebetulnya pinjaman kita ke negara mana? Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, surat berharga nasional dari Kementerian Perhubungan yang merupakan pinjaman kita. Ada di luar pinjaman itu yang resmi, yang tidak resmi, yang pinjaman daripada pengusaha swasta ke luar negeri yang di-approval pada pemerintah menjadi tanggung jawab negara. Nah, contoh saja, misalnya proyek strategis nasional, dia meminjam ke luar negeri, itu menjadi tanggungan pemerintah. Ya, Pak Bambang Brojonegoro, dia 1-2 hari ini menyatakan bahwa ada kegelapan yang meliputi dunia, dan bukan tidak mungkin kegelapan meliputi Indonesia. Saya sendiri sangat menyesalkan pernyataan itu. Kenapa? Pak Bambang ini kan saya tahu persis. Dia pernah membuat perjanjian dengan negara Cina 2014. Dan di perjanjian itu dibuat bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Cina. Di sana disebutkan bahwa seluruh pembiayaan infrastruktur nasional ditanggung oleh negara Cina mulai 2014 sampai 2024. Ini tidak apa-apa, tapi jangan Pak Bambang menyatakan ini Indonesia memiliki kegelapan. 100 hari pertama pemerintahan sering dianggap sebagai momen penentu bagi seorang pemimpin. Tapi, benarkah itu sebuah keharusan? Menurut pengamat sosial dan politik, Dr. John Palinggi, konsep 100 hari hanyalah konstruksi sosial, bukan aturan formal. Namun, menurut Dr. John Palinggi, Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat, BISMA, ini, realitasnya mengurus negara bukanlah perkara mudah. Tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto jauh lebih kompleks dan berat. Dr. John Palinggi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, DPP Ardin, mengingatkan, Prabowo menghadapi warisan masalah lama. Utang negara yang menumpuk, korupsi yang masih merajalela, serta dampak ekonomi dari krisis masa lalu. Salah satu contoh nyata, kredit macet tahun 1998. Dari 450 triliun rupiah, hanya 139 triliun yang berhasil diselamatkan, sisanya, 311 triliun rupiah lenyap begitu saja. Dalam 100 hari pertamanya, pemerintahan Prabowo mengambil langkah kontroversial, pemotongan anggaran sebesar 306,7 triliun rupiah. Ada yang mendukung, ada yang menentang, bagi sebagian orang, ini adalah upaya efisiensi untuk menyelamatkan keuangan negara, tapi bagi yang lain, langkah ini dianggap terlalu drastis dan bisa mengganggu program-program penting. Dr. John Palinggi yang merupakan pemegang Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, Business Travel Card, mendukung penuh kebijakan ini. Bahkan, ia menyebut langkah ini bisa menjadi ujian, siapa yang benar-benar setia kepada negara, dan siapa yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Kritik pun berdatangan, beberapa pihak bahkan mengklaim pemerintahan Prabowo gagal dalam waktu 3,5 bulan. Dr. John Palinggi, Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia, Amindo, menilai, ini adalah strategi untuk melemahkan citra pemerintahan. Ia menanggapi pernyataan mantan Menteri Bappenas, Bambang Brojonegoro, yang menyebut bahwa Indonesia sedang berada dalam kegelapan. Menurut Dr. John Palinggi, para menteri harus loyal, hormat dan taat pada perintah Presiden. Tak hanya itu, ia juga menegur para dosen dan pegawai negeri yang kerap mencaci maki Presiden di media sosial. Meski menghadapi berbagai tantangan, Dr. John Palinggi tetap optimis. Ia mengajak seluruh rakyat untuk bersatu dan mendukung pemerintahan demi Indonesia yang lebih baik. Berikut wawancara lengkap dengan Dr. John Palinggi ketika ditemui di kantornya yang tertata apik di dekat kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera demi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam dalam kebajikan, Wete Tung Tien. Ya, kalau sahabat wartawan tanya tentang 100 hari, saya ingin tegaskan bahwa
tidak ada kebiasaan apapun tentang 100 hari. Tidak ada aturan yang menggariskan itu. Hanya barangkali keinginan masyarakat untuk supaya kinerja pemerintahan, keinginan luar biasa, luar biasa dari masyarakat, supaya pemerintahan itu lebih cepat bergerak. Seperti itu. Lebih cepat berproduksi setelah kalau pabrik. Tapi harus saya tekankan bahwa tidak seperti mengurus RT RW ini mengurus negara. Tantangan, hambatan maupun gangguan yang ada, termasuk pergumulan yang luar biasa itu dihadapi oleh setiap presiden dan termasuk Pak Prabowo. Jadi bukan gampang ya. Bagi masyarakat umum mungkin menganggap ini adalah akibat dari persepsi itulah yang sampai seolah-olah Bapak Presiden ini belum memiliki kinerja, padahal harus saya tekankan baru 3,5 bulan. Ya, mestinya evaluasi itu berlangsung misalnya 6-9 bulan terhadap hal-hal yang skala prioritas yang dicanangkan dan lain-lain, penyesuaian terhadap, kan itu anggaran sudah ditetapkan tahun 2024 terhadap 46 kementerian RAPBN-nya ada pada saya itu sudah ditetapkan. Jadi revisi terhadap anggaran yang disesuaikan dengan program strategis Bapak Presiden Prabowo itu mesti diadaptasikan terhadap anggaran dan penyesuaian itu dilakukan. Dan itu tidak sekedar ditaruh, harus berbagai pihak termasuk DPR juga harus memperoleh persetujuan. Tetapi masyarakat sambil gegap gempita menyerang Pak Prabowo, seolah-olah ini apa ini? Nah, muncullah masalah semakin banyak seperti itu. Ya, dan seolah-olah Bapak Presiden ini sudah mau mengalami kegagalan seperti itu. Saya tegaskan tidak ada itu. Sama sekali tidak ada dalam pikiran Pak Prabowo yang saya tahu bahwa beliau itu tidak ingin untuk maju. Bahkan bercita-cita untuk maju tetapi disesuaikan dengan kemampuan negara. Nah, pergumulan yang teramat dahsyat adalah muatan kapal. Kalau perahu masih kecil. Muatan kapal kargo itu muatannya macam-macam. Utang kita terlalu besar. Sampai cicilan bisa terlambat pokok maupun bunga. Yang kedua, pencurian uang negara itu masih menjadi beban sampai hari ini. Tahun 98. Ya, di mana pada tahun 98 kredit macet 450 triliun. Yang bisa diselamatkan hanya 139 oleh Badan Penyihatan Perbankan. 311 triliun hilang. Selalu pengusaha mengeluh minta fasilitas, tapi coba introspeksi diri pengusaha. Kehilangan hampir 311 triliun itu adalah pengusaha. Yang kedua, 99 ekonomi tidak jalan, kemudian diberikanlah kepada bank namanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. 145 triliun, 5 triliun. Yang bisa diselamatkan hanya 30 triliun. Kenapa? Karena bank yang diberikan untuk membayar kepada nasabahnya tentang simpanannya dan lain-lain tidak dilaksanakan, malah memberi dolar yang saat itu 4.500 menjadi 16.000. Akhirnya kehilangan lagi BLBI 15,5 triliun. Nah, itu sempat terjadi bahwa dibebaskan pengusaha itu kan hal yang tidak masuk di akal. Pemeriksaan BPK pada periode 2021-2022, Ibu Sri Mulyani itu menyatakan bahwa masih membebani anggaran sampai 2043. Nah, sudah tidak jalan ekonomi tahun 99, tahun 2000 diberikan lagi namanya KLBI. Jadi orang itu lupa. BLBI terus BLBI. Enggak. KLBI itu yang paling berbahaya.
kredit likuiditas Bank Indonesia, rapat di istana sana, ekonomi tidak jalan. Mau tidak mau digelontorkan 650 triliun kredit likuiditas Bank Indonesia kepada 26 bank. Saya ada semua datanya ini. Nah, dari 26 bank, tidak ada satu pun yang mengembalikan uang itu. Itulah namanya permulaan dari situasi ekonomi keuangan negara kita itu sangat terganggu. 1.000 lebih triliun hilang. Ya, dan sampai sekarang seluruh bank yang memperoleh uang itu tidak pernah mencantumkan bahwa itu adalah dia dapat dari negara. Yang lebih parah lagi, ada bank yang dijual hanya 5,3 triliun padahal dia dapat 54 triliun dari KLBI itu. Inilah muatan yang berlangsung lama dan ternyata sampai sekarang menjadi hantu, artinya mengeroposi keuangan negara. Nah, yang kedua, saya ingin jelaskan juga, mudah-mudahan ini bisa terjawab. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita mengumpul pinjaman supaya kita bisa jalan. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kebanggaan bahwa kita sudah membuat e-katalog. Ya, e-katalog ini sebetulnya baik. Tetapi harus dipahami bahwa Bappenas waktu itu langsung merubah e-katalog karena ada tuduhan, ada fakta yang dibuat oleh Kepala Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa dicuri itu Pak Raharjo sebelum menjadi Ketua KPK, bahwa ada pencurian, ada korupsi 260 triliun. Ya, pengadaan barang dan jasa pemerintah itu. Pak SBY pernah ngomong 210 triliun. Ini berlangsung. Jadi Bapak Presiden Pak Prabowo ini memang tidak bisa serempak menangani hal-hal yang begitu banyak. Seperti pengadaan barang. Ini kan tempat rekreasi. Untuk mencuri uang saja ini. Ya, catat dulu itu. Yang kedua, kenapa sampai sekarang itu pinjaman luar negeri tidak dibuka? Berapa sebetulnya pinjaman kita ke negara mana? Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, surat berharga nasional dari Kementerian Perhubungan yang merupakan pinjaman kita. Ada di luar pinjaman itu yang resmi, yang tidak resmi, yang pinjaman daripada pengusaha swasta ke luar negeri yang di-approval pada pemerintah menjadi tanggung jawab negara. Nah, contoh saja, misalnya proyek strategis nasional. Dia meminjam ke luar negeri, itu menjadi tanggungan pemerintah. Nah, ini beberapa hal. Jadi, banyak komponen yang harus dijelaskan. Dan yang terakhir sekali, saya ingin sampaikan bahwa sampai sekarang itu mungkin harus perlu dijelaskan sendiri. Ya, Pak Bambang Brojonegoro dia 1-2 hari ini menyatakan bahwa ada kegelapan yang meliputi dunia dan bukan tidak mungkin kegelapan meliputi Indonesia. Saya sendiri sangat menyesalkan pernyataan itu. Kenapa? Pak Bambang ini kan saya tahu persis. Dia pernah membuat perjanjian dengan negara Cina. 2014. Dan di perjanjian itu dibuat bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Cina. Di sana disebutkan bahwa seluruh pembiayaan infrastruktur nasional ditanggung oleh negara Cina mulai 2014 sampai 2024. Ini tidak apa-apa, tapi jangan Pak Bambang menyatakan ini Indonesia memiliki kegelapan. Pak, saya ingin supaya beri semangat lah. Dukung ini Pak Prabowo. Tidak seperti ngurus RT RW ini. Ini harus bertahap dan dengan penuh perjuangan. Masih untung Pak Prabowo tidak keluar air mata itu. Masih untung. Karena dia adalah seorang perwira tinggi ABRI, TNI yang tidak kenal menyerah. Itu prinsip yang dia pegang. Dia serahkan hidupnya kepada negara. Jadi jelaskan berapa sih sebetulnya pinjaman dari Cina
yang dibuat untuk infrastruktur nasional. Ya, jadi bantu Bapak Presiden untuk semangat. Jangan mengecilkan. Ya, banyak juga di antara orang-orang, ya, pembantu presiden itu menciptakan konflik di antara mereka. Dan ini adalah satu strategi untuk melemahkan Bapak Prabowo. Ada juga elemen-elemen di luar kementerian. Di dalam kementerian ada juga orang yang bukan tugasnya, tetapi seperti dia masih bertugas untuk hal itu. Dan mengancam-ngancam rakyat. Banyak ada di situ. Jadi masih berlangsung. Saya mohon Bapak Prabowo sebagai presiden yang sangat saya hormati, hentikan tuh menteri-menteri mencampuri urusan lainnya. Kalau urusan ekonomi, serahkan saja Ibu Sri Mulyani atau Menteri Koordinator Ekonomi. Selesai. Tidak perlu yang lain ikut campur. Ada yang urusan ESDM kok bisa berbicara masalah pagar laut. Tidak usah, serahkan saja ke Badan Pertanahan dan Menteri Dalam Negeri. Terakhir nanti kalau harus proses hukum, ada polisi dan ada kejaksaan dan pengadilan. Nggak perlu heboh seperti ini. Ini sengaja dinaikkan sampai ada yang sudah seperti dia aja yang ngurus negara. Oh, dia hebohkan sana sini. Kalau berbicara itu seperti dia aja hebat. Ini orang-orang yang menciptakan instabilitas negara. Yang tidak lain adalah ingin melemahkan eksistensi, kewibawaan, bahkan program Bapak Prabowo. Ada upaya-upaya melemahkan semangat, bahkan melemahkan program, bahkan ingin menghambat dan memberi citra Bapak Presiden Prabowo bahwa dia tidak mampu mengatasi. Dibuatlah sedemikian bahwa ada pengangguran yang sampai-sampai orang mau keluar negeri, pindah dari Indonesia. Dibikinlah sedemikian rupa bahwa citra Bapak Presiden baru 3,5 bulan. Saya merasa yang membuat statement ini adalah upaya untuk menghambat program dan ingin menciptakan instabilitas. Masalah pagar laut begitu heboh sampai sudah merajalela di sana. Saya kira tidak perlu sampai heboh begitu. Sampaikan saja bahwa ada masalah, nanti institusi yang berkompeten, sebab tidak mungkinlah orang yang bikin heboh itu menyelesaikan. Sampai sekarang tidak ada pendapat di luar sistem. Sistem itu adalah kalau menteri bersalah, ada atasannya, presiden. Kalau presiden bersalah, ada DPR dalam fungsi pengawasan. Jadi mekanisme saluran demokrasi itu harus melalui DPR. Kalau dia memang faktanya ada, melalui penegak hukum. Bukan di luar menghebohkan seperti dia aja yang punya negara ini. Saya menentang orang-orang itu. Ya, saya rakyat kecil, tapi saya memiliki hak sebagai warga negara untuk bicara hal ini. Karena kita sudah bosan mendengar orang-orang itu pintar sendiri. Nah, ditambah lagi, Bapak Prabowo itu mengurangi anggaran 306,7 triliun. Maksudnya sebetulnya jelas agar lebih diarahkan kepada program strategis. Dan maksudnya pengurangan anggaran adalah isinya di dalam bahwa kita sedang memahami diri tentang kemampuan kita untuk mengelola anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Dan untuk itu ada pos-pos, ada anggaran-anggaran yang tidak perlu harus dihapus. Itu intinya. Dan tanggung jawab kalau ada kesulitan, ada hal-hal yang salah ini adalah Bapak Presiden. Mengapa ada orang yang heboh seperti Bapak Presiden ini sudah gagal, seperti Bapak Presiden ini bahkan ada yang mencaci maki, ya sampai Bapak Presiden bilang ada raja kecil. Iya. Ini kan sangat miris dan saya merasa sangat keterlaluan. Ya, kenapa mesti pengurangan anggaran heboh? Kan tanggung jawab Bapak Presiden. Ini kan
pergeseran anggaran dan mengurangi hal-hal yang tidak penting. Karena selama ini memang banyak orang, kenapa banyak orang bereaksi? Karena kepentingannya di sana, bukan kepentingan rakyat. Ingat, kepentingan orang-orang yang ribut soal anggaran, yang tereliminir, tetapi mereka tidak berpikir bahwa kepentingan rakyat yang lebih luas yang harus di atas segala-galanya. Itu yang tidak dilakukan. Yang lebih parah lagi, saya ingin sampaikan bahwa di negara kita ini banyak pergeseran yang negatif. Orang-orang mestinya di kampus itu mengajar mahasiswa supaya berakhlak, bermoral, supaya maju dalam berpikir. Tapi keluar dia sebagai pegawai negeri sipil, dosen pegawai negeri sipil, dikasih gaji negara, keluar di medsos, keluar di televisi, mencaci maki presiden, bahkan kayak dia pintar sendiri. Saya ingatkan teman-teman itu, pilih saja. Apakah mau jadi dosen yang dibayar pemerintah dengan status, dengan dibayar pemerintah, aparatur sipil negara, atau menjadi pengamat yang hanya mencaci maki presiden di luar? Kalau demikian, pilih saja. Jangan berselimutkan dosen, Anda mencederai Bapak Presiden. Saya warga negara biasa, tapi saya ingatkan, saudara pilih. Jangan munafik. Ya, kalau munafik itu tidak ada tempatnya di negara ini. Ya, jadi jangan kamu berselimutkan seperti orang pintar ngomong pintar, tahu mencaci maki Bapak Presiden. Jangan. Saya ingatkan pilih. Mau jadi dosen dibayar negara atau mau jadi pengamat. Kalau you salah, nanti penegak hukum yang atur. Jadi tidak banyak di negara ini yang sok pintar. Membentuk medsos, dia ngomong-ngomong, padahal setelah saya cek semuanya, mereka ini tidak punya kerjaan, tidak bisa menghasilkan uang buat beli beras. Jadi kejahatan yang timbul adalah kejahatan di mana kita mestinya memiliki loyalitas dan rasa hormat serta mendukung Bapak Presiden dan memberi saran konstruktif. Tidak dilarang. Saran konstruktif agar ada upaya. Ya, kalau dipakai kita bersyukur. Kalau tidak, itu haknya Bapak Presiden. Jangan memaksakan kehendak. Ya, ini indah. Apapun seperti dia pintar sendiri. Saya percaya bahwa Bapak Presiden dan menterinya itu memiliki strategi bagaimana pencapaian tujuan secara baik. Dalam gelombang tantangan, hambatan, dan gangguan seperti ini. Saya percaya mereka memiliki strategi. Contoh saja, banyak masalah timbul, dibuka aja. Biar ketahuan siapa-siapa yang ini. Ini ada strategi intelijen. Namanya stick yard. Diukur keadaannya. Dibuat aja biar saling ini. Biar kita tahu mana yang benar, mana salah. Tapi saatnya Bapak Presiden buka suara pelan-pelan. Contoh aja satu. Bapak Presiden mengeluh. Mau dicerai-beraikan dengan diharapkan Bapak Presiden supaya membuat jelek Bapak Presiden Jokowi. Tidak ada dalam pikiran orang yang waras, termasuk saya, bagaimana seharusnya kita menghormati presiden. Ya, kita harus memiliki rasa hormat. So, bagaimanapun presiden ini pasti ada kekurangan, tapi ada banyak keunggulannya, karyanya. Maka hormati aja. Ya, kita kadang-kadang sok pintar, sok hebat, sok apa. Padahal sebetulnya kita busuknya luar biasa. Ya, teriak reformasi, repot nasi. Tidak usah lah. Saya minta teman-teman yang terlalu banyak heboh kayak pintar sendiri, jangan tawarkan baju kepada orang lain sementara kamu masih telanjang. Jangan. Belajar untuk rasa hormat, setia. Ya. Karena dengan rasa hormat itulah rendah hati kita bisa ditinggikan Tuhan. Ya. Saya sangat menentang itu orang-orang yang dikasih gaji negara tapi mencaci maki presiden. Jadi saya sangat menentang orang-orang yang dikasih gaji negara tapi menentang presiden. Dan ada instansi pemerintah, mungkin kantor kementerian, tapi harus dicek dulu bahwa akibat pengurangan anggaran dia juga mengurangi tenaga kerja. Sejak kapan dia punya tenaga kerja?
Saya tanya, sejak kapan punya tenaga kerja? Yang ada adalah pegawai negeri sipil di bawah pimpinannya. Bagaimana saudara mengurangi? Sementara pengurangan daripada anggaran ini tidak menyentuh terhadap gaji pegawai negeri. Jadi jangan, ini juga harus dicek ini orang ini. Siapa ini? Ya, ini pembangkangan terhadap kebijakan Bapak Presiden. Dan saya percaya dengan pengurangan anggaran ini adalah instrumen mengetahui siapa sebetulnya di menteri yang suka membangkang dan tidak setia itu. Ini instrumen bagus. Ya. Ini instrumen bagus. Ya. Ya. Jadi apa? Jangan ada lagi. Yang saya lihat banyak sekali orang pintar di luar ngomong. Entah dari partai atau dari mana. Kalau ada sesuatu, dia membela partainya seperti itu. Ini bukan soal partai. Kalau seseorang masuk dalam kriteria menteri pembantu presiden dan mengucapkan sumpah, maka loyalitasnya itu tegak lurus ke atas kepada presiden, bukan kepada partai. Yang lebih parahnya, saya mohon maaf, apakah benar ini atau tidak, tetapi saya melihat jangan sampai orang keluar masuk penjara terlalu banyak ngomong di televisi seperti pandai sendiri. Ya, kalau sudah keluar masuk penjara, sudah diam dulu. Ya, rusak negara ini kalau semua orang curi uang keluar penjara mau ngomong lagi seperti orang hebat sendiri. Enggak. Kita tercemar dengan pikiran-pikiran orang yang keluar masuk penjara itu. Jangan justru membela ini. Serahkan Bapak Presiden. Otoritas Bapak Presiden sesuai Undang-Undang Dasar ataupun apa, itu ada di Presiden mengenai Menteri Pembantu Presiden. Bukan berada di partai. Yang kedua, biasakan jangan menjelekkan orang. Itu yang saya mau sampaikan. Pengurangan anggaran adalah upaya untuk memperbaiki kemampuan kita untuk membayar sesuatu, tetapi dengan pengurangan anggaran juga bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mengetahui stikyar namanya dalam politik, mengukur keadaan siapa yang loyal, siapa yang membangkang. Pengurangan anggaran itu positif banget. Amerika aja dia penyesuaian di mana-mana semua negara. Dalam rangka menyesuaikan kemampuan rentabilitas, kemampuan bayar, likuiditas, apa semua dilakukan itu untuk kita bisa, karena ada banyak anggaran yang rekreasi, pergi 25 orang ke luar negeri, ya tidur di hotel, apa semua makan, banyak, ya banyak sekali. Tetapi tidak menyentuh gaji pegawai negeri. Kenapa? Ada instansi pemerintah diberitakan, harus dicek dulu. Diberitakan medsos atau orang bahwa banyak sekali pegawai negeri di PHK karena memang itu kan bukan buruh, itu aparatur sipil negara. Tidak serta-merta ada otoritas daripada menteri memberhentikan. Kalau ada isu itu dicek siapa yang menyebarkan isu itu, mestinya Bapak Presiden pecat itu menteri. Tidak boleh ada istilah pengurangan aparatur sipil negara. Mana ada? Nggak ada. Aparatur sipil negara itu memiliki kompetensi, memiliki kewenangan, hak-hak dan apa semua. Tidak serta-merta diberhentikan. Ada menteri pendayagunaan aparatur negara, reformasi birokrasi. Itu mesti izin kalau kita berhentikan itu. Jadi isu mengenai akibat anggaran dikurangi, kemudian ada pengurangan. Enggak lah. Bahwa ada PHK, itu dari dulu kok. Bukan 3 bulan ini. Ya, dulu waktu Omnibus Law, itu dikatakan di sana 45 juta orang penganggur. Tapi dalam perjalanan sampai dengan Oktober, dikatakan di sana ada 8 juta penganggur oleh BPS, Pusat Statistik. Ini yang mana ini? Saya tidak terlalu pandai menghitung, tapi yang mana dipakai? Muncul bahwa masalah
bantuan pada UKM, ada satu bank yang dibilang sudah mencapai 95 juta kita bantu. Lah, semua instansi pemerintah, kementerian membantu UKM. Jangan-jangan 200 juta ini yang dibantu. Ya. Nah, kalau misalnya UKM 95 juta kali 3 minimal kalau jual bakmi di pinggir jalan, itu 270 sama dengan jumlah ini. Sampai anak-anak baru lahir juga itu UKM itu. Nah, ini semua pemerintahan yang sekarang ini dijebak dalam laporan angka. Maka Bapak Prabowo selalu turun mengecek ini. Laporan angka. Ya, bersyukur ada satu instansi pemerintah. Dulu laporan beras kita itu swasembada. Padahal impornya itu berjuta-juta ton. Tidak boleh lagi terjadi. Pemerintahan sekarang itu berhati-hati untuk melihat laporan menteri. Saya sampaikan usul pada Bapak Presiden, mohon dicek itu laporan angka dari semua menteri itu. Karena laporan angka itu adalah sebagian besar hoax. Ya, saya ikuti terus. Setiap hari saya ikuti. Sekarang ribut soal anggaran dikurangi 306,7 triliun. Sebetulnya tidak ada apa-apa. Tidak akan berpengaruh. Sekarang bilang 50 triliun dikurangi transfer ke daerah. Ke bupati, wali kota, gubernur. Nggak ada apa-apanya. Kesalahan masa lalu. Mengapa kita membentuk otonomi daerah yang memiliki hanya pendapatan asli daerah hanya mencapai sampai 50 miliar. Kenapa? Undang-undang mengenai pemerintahan di daerah, kalau otonomi daerah, kalau ini daerah otonom ini tidak mampu membiayainya dirinya dalam tempo 2 tahun, maka dia digabung dengan kabupaten asalnya. Sekarang dibiarkan. Nah, Menteri Dalam Negeri harus ngecek ini. Mana daerah yang tidak mampu membiayai diri ya. Jangan mengambil uang dari pusat terus. Dia tenang-tenang aja kan. Harus dicek. Kalau memang tidak mampu biaya dirinya. Ada berapa saya monitoring bahwa hanya sampai PAD, pendapatan asli daerah hanya 50 miliar. Bagaimana membiayai daerahnya? Yang mesti membutuhkan sampai mungkin 600 miliar itu. Nggak ada. Jadi sebetulnya uang di pusat tergerus dengan transfer ke daerah. Yang tergerus dengan pembelian barang yang tidak pada tempatnya. Saya ketua asosiasi pengadaan barang, rekanan pengadaan barang. Saya tahu ini informasinya. Nah, diperparah lagi. Baru 3,5 bulan. Kebiasaan lama itu di Kementerian Keuangan dan Bappenas itu diberikan selalu minta dari setiap kementerian. Sebetulnya APBN ini tidak ada masalah kalau dikurangi. Yang ada masalah adalah masalah pinjaman luar negeri yang selalu diminta tiap hari. Semua instansi, Kementerian Agama juga, semua itu pinjam. Mengusulkan pinjaman. Di Kementerian Keuangan setuju aja itu. Bahkan saya lihat ada kementerian dikasih 700 triliun untuk foto satelit supaya tanah-tanah itu bisa selesai hak orang apa. Dari mana 700 triliun itu? Dan kalau kalian turun di bawah, kalian foto itu proyek strategis nasional. Itu sudah 4,5 bulan. Apa yang dikerjakan di bawah itu? Anggarannya 1 triliun lebih. Ada sama saya dokumennya. Jadi apa? Penipuan, korupsi, kebohongan yang dibalut, yang diperparah dengan rasa tidak setia kepada presiden. Inilah persoalan yang sangat besar di negara ini. Orang-orang yang dikasih negara gaji, tapi dia sendiri mulutnya itu penuh sianida. Maka saya setuju sekarang, Bapak Presiden fungsikan secara konkret, secara maksimum TNI dalam berbagai lini untuk
merevitalisasi kembali kondisi ke arah normal. Ya, secara bertahap, tentu tidak langsung, secara bertahap. Ya, saya setuju. Dulu zaman Pak Harto, itu babinsa itu, kakerlak aja bergerak dia tahu. Sekarang kita sudah hancur baru tahu. Ribut. Ya, pagar laut seperti itu ribut. Padahal sudah tahunan. Fungsikan itu. Ya, TNI Angkatan Darat. Laut dan udara. Saya setuju sekali. Saya sangat setuju. Sudah saatnya negara diperbaiki dengan orang-orang yang memiliki Sabta Marga Sumpah Prajurit dan dibantu dengan kepolisian dan kejaksaan agung. Jadi, mestinya masyarakat, oleh orang-orang pintar yang ngomong di medsos, ajak masyarakat supaya doakan ini. Ya. Dan minimal jangan melanggar hukum. Daripada ribut menghina sana sini, lebih baik cari pekerjaan lah. Tapi kalau memang hobinya seperti itu dan kelihatan banyak orang yang saling ini sosok pintar ini, saya mungkin salah atau benar saya mengusulkan satu pulau untuk menampung orang ini. Ya, supaya di sana mereka keluarkan, mungkin punya alat menyiarkan dia punya kepintaran itu. Dan sampai sekarang saya sudah 8 presiden. Udah 8 presiden saya mengabdi secara loyal di bawah tanah. Saya mengabdi dan saya tahu persis tidak gampang jadi presiden. Tidak gampang. Ya, bisa tidak tidur. Intinya hanya karena uang. Kekurangan likuiditas. Otak-atik di situ aja. Ya. Saya juga menyesalkan yang lalu ada orang yang dikatakan, oh dia sebetulnya jagoan menggalang investasi. Ya, seperti itu. Dia katakan sudah 1.200 triliun investasi akan masuk dan 129 pengusaha besar akan masuk. Tapi tidak ada. Maka orang ini juga harus dicatat. Tidak usahlah jadi menteri kalau tukang bohong seperti itu. Ya. Akibatnya Pak Prabowo sengsara. Mana ada investasi? Investasi itu kan menciptakan lapangan kerja, pajak terbayar. Ini tidak. Ini muatan dari dulu ke sekarang ke Pak Prabowo. Kok Pak Prabowo yang disalahkan? Doakan Pak Prabowo. Jangan 3,5 tahun meminta seperti sudah kerja 10 tahun. Ya kalau dibalik, saya yang bicara keras ini, Pak Prabowo begini-gini. Coba saya ditaruh sana, mungkin saya mati mendadak. Nggak gampang. Ya, bagaimana membangun kepercayaan luar negeri agar ada hubungan bilateral yang baik, multilateral dengan berbagai negara, agar dia bantu kita, tapi tanpa merendahkan kita, tanpa mencampuri urusan dalam negeri kita, tetapi kita meningkatkan supaya masing-masing memiliki keuntungan bersama. Ini kan yang dibangun Bapak Presiden. Tapi direcoi dengan berbagai macam kayak orang pintar. Padahal orang-orang itu kan banyak yang gagal dikasih jabatan terus di-out karena sontoloyo. Maka ribut sekarang. Berhenti aja. Nanti jadi sakit jantung. Iya, stroke nanti benar. Udah banyak yang mati nih. Ya, saya tidak sumpahi loh. Saya mohon maaf. Bukan. Saya hanya mengingatkan supaya sehat. Tidak istilah taat. Tidak setia dan tunduk kepada kebijakan Bapak Presiden. Karena ukuran yang pada setiap menteri itu adalah sumpahnya, dan yang kedua adalah kesetiaannya, rasa hormat. Kalau rasa hormat hilang, kesetiaan hilang, patut diduga bahwa dia adalah musuh dalam selimut. Tidak ada judul anggaran mengganggu rakyat. Tidak ada omong kosong. Ya, saya ingin berhadapan kalau ada yang bilang saya terganggu gara-gara anggaran ini. Bahwa ada hotel teriak seperti itu, ini orang-orang yang teriak juga saya tahu. Hutangnya di bank itu sampai 20 tahun tidak bayar. Tidak usah. Jadi saya tahu itu orang. Tadi pagi ada muncul. Saya tahu hutangnya itu 20 tahun tidak bayar di bank.
Jadi masuk organisasi pengusaha, tetapi hutang nggak dibayar. Bunga tiap tahun itu 7 miliar. Yang benar aja dong. Jadi banyak orang berbicara mau ngasih baju, sementara dia telanjang. Ya nggak bisa. Kita memberi pikiran ke Pak Prabowo adalah saran yang konstruktif. Tapi dibarengi dengan hati yang terpelihara. Jadi kita tidak usah punya kepentingan. Saya bicara ini, saya tidak punya kepentingan. Saya cari makan sendiri secara baik. Kalau ada saya yang salah, cari. Dan kasih tahu saya. Saya tidak pernah cacat. Dalam bisnis maupun dengan hubungan dengan siapapun. Maka saya bisa berbicara. Saya hanya menyesalkan. Kalau kita seperti itu, dalam sebagai warga negara, tidak membuat satu kebaikan, pemahaman terhadap tantangan yang dihadapi Presiden. Ini Bapak Presiden Jokowi pokoknya seperti mau disate Bapak Jokowi itu. Ya. Apa memang begitu? Urusan kalau salah Pak Jokowi bawa ke polisi, ke kejaksaan. Ini di luar diuyak-uyak seperti ini orangnya sudah penuh lumpur, bahkan sudah hitam sekali badannya Pak Jokowi itu sang keluarganya. Jangan begitu. Kalau memang salah, bawa di penegakan hukum. Ada fakta data, bawa sana. Jangan menghakimi Pak Jokowi di luar pengadilan. Ini dosa besar dan menurut saya ingin memancing Pak Prabowo untuk membenci Presiden. Tidak bisa. Tidak bisa. Sukses seorang Presiden yang penerus itu ditentukan dari rasa hormat pada Presiden sebelumnya. Saya sebagai warga negara menghormati semua Presiden. Saya hormati. Kenapa? Dia dipilih Tuhan melalui pemilihan Presiden. Saya mau jadi presiden tapi susah sekali. Ternyata saya tidak memenuhi syarat. Jadi sudahlah, saya dukung aja presiden terpilih daripada jangan. Iya, saya coba-coba mau melamar sama sekali. Ada 100 poin, 1 poin pun saya tidak terpenuhi. Karena saya tidak ada bisikan dari Tuhan. Maka saya mengimbau, saya memohon supaya Bapak Prabowo dan Pak Gibran bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Kita doakan. Orang-orang yang warga negara, saya mohonkan, peliharalah hatimu, sebab dari situ berpancar kehidupan. Kalau pemotongan anggaran bersifat loyal pada Presiden, terutama Menteri Pembantu Presiden. Yang kedua, semua tidak usah bicara masalah pemotongan anggaran. Serahkan Ibu Sri Mulyani dan Menko Perekonomian. Setiap orang yang berbicara di luar jalur itu berarti dia tidak setia. Jadi pemotongan anggaran adalah upaya Bapak Presiden Prabowo untuk membuat efisiensi anggaran, tetapi tanpa mengurangi mana hal-hal yang penting, mendesak dan sangat penting sekali. Itu pasti ada mekanismenya untuk menangani. Tidak usah kita lebih pintar dari Presiden. Ya, nanti ada Presiden tandingan lagi, repot.